Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita lanjutkan pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masuk pada tafsir Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, yudkhilul ladzina amanu, memasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal yang solih, jannati tajri min tahtihal anhar, ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaf'alu ma yurid, berbuat apa yang dia kehendaki. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, merahmati orang tuanya, merahmati keluarganya, dan para ulama yang lainnya. Beliau menjelaskan tafsir ayat yang ke-14 ini dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di, bahwa beliau menyatakan usai memaparkan seluk-beluk pengumbar argumentasi dengan kebatilan, yang mana orang-orang yang berargumen dengan kebatilan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah orang-orang yang muqallid, atau orang yang hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui apa yang sedang dia bicarakan. Istilah lainnya adalah membeo. Dan orang yang jenis yang kedua adalah orang yang menyerukannya, tentu dengan tanpa argumentasi yang kuat, yang benar, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Maka kata As-Sa'di, Allah menyebutkan juga yang dalam keimanannya menjadi dua bagian juga. Yang pertama adalah orang yang beriman tapi belum memasuk ke dalam hatinya, dan yang kedua adalah mukmin yang sejati. Di sini penjelasan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala dari ayat ke-1 dengan ayat ke-13 ini menjelaskan tentang dua kelompok orang-orang yang batil dan dua kelompok orang-orang yang muslim. Dan dua jenis ini menjadi semacam tingkatan. Yang pertama, misalkan orang-orang yang batil adalah orang-orang yang membeo. Yang kedua adalah orang-orang yang berargumentasi tapi tidak dengan argumen yang benar. Dan dua-dua golongan ini adalah golongan yang salah. Dan berikutnya tentang mukmin. Mukmin itu ada dua juga. Yang pertama, mukmin yang baru di dalam pinggiran, dan yang kedua mukmin yang sejati. Nah, kemudian Al-Imam As-Sa'di menjelaskan tentang keimanan. Bahwasanya keimanan itu dijadikan benar keadaannya
keberadaannya di dalam hatinya adalah dengan adanya amalan-amalan yang soleh. Ini diantara bukti seseorang itu beriman. Kemudian orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan membuktikannya dengan amal soleh, maka akan diberikan balasan. Dan tentu orang yang beriman tapi tidak membuktikannya dengan amal, itu juga akan diberikan balasan. Apa balasan bagi orang-orang yang beriman? Kemudian dia itu mengamalkannya di dalam amalannya. Allah memberitahukan yang akan dia dapatkan adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada penjelasan yang indah ya, yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Ajhar. Beliau menjelaskan bahwa janji Allah tentang surga dan sungai-sungai yang mengalir ini adalah pelipur lara bagi orang-orang yang beriman, yang mungkin selama hidup di dunia mengalami penindasan, kemiskinan, atau ketidakadilan diakibatkan karena mempertahankan iman mereka. Sebagaimana kita tahu bahwa beragama ini butuh pengorbanan, dan pengorbanan yang dilakukan seringkali tidak sedikit. Maka ketahuilah bahwa bagi orang-orang yang beristiqomah dengan keimanannya dan terus melakukan amal soleh hingga ajal menjemput, maka dia itu akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Asadi melanjutkan, surga dinamakan dengan sebutan jannat karena memuat hunian-hunian, istana-istana, pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan yang menutupi orang-orang yang berada di bawahnya dan dapat dijadikan perlindungan lantaran kelebatannya. Bagian akhir ayat ini Allah berfirman, Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Gak akan pernah ada yang bisa menghalang-halangi atau menentang. Di antara kehendaknya adalah menempatkan penduduk surga di dalam surga. Al-Mawardi, beliau menjelaskan tentang bagian akhir ayat ini bahwa ayat ini memiliki dua makna. Pertama, Allah berkehendak memberikan pahala tanpa ada yang bisa menghalanginya. Yang kedua, Allah berkehendak mengubah kondisi hambanya di dunia dari miskin jadi kaya, tertindas jadi mulia, dan seterusnya. Dan Allah juga berkehendak mengubah kondisi hambanya di akhirat sesuai dengan hikmah yang Allah miliki tanpa tunduk pada aturan makhluk. Sehingga gimana Allah aja mau mendahulukan orang yang miskin dibandingkan orang kaya masuk ke dalam surganya. Kehendak Allah juga yang memberikan pahala puasa sebagaimana Allah inginkan. Kehendak Allah juga Allah memberikan pahala yang sangat besar
ketika seseorang beribadah di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk dari kalangan mereka yang diberikan karunia, diberikan kemurahan, dan dimasukkan ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.